Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini spesial, guys. Kita kedatangan tamu spesial. Langsung saja kita kenalin. Beliau bernama Bapak Abdul Arif. Bapak Abdul Arif KFC ya? Iya, KFC itu apa, Pak? itu nama panggilan keren. Oh iya. Singkatan itu, kepanjangannya itu Keriting Fans Club. Wah, jadi ada komunitas keriting berarti ya? Iya, ada orang-orang keriting itu menggabungkan diri namanya KFC. KFC, iya. Ketuanya Bapak Abdul Arif ini. Ketua abadi. Iya. Jadi yang menarik, yang spesial, tema kita kali ini adalah blak-blakan Pilkada Kabupaten Wonosobo. Tapi sebelum kita nanti mengupas lebih dalam bersama Bapak Abdul Arif, kita kenalin dulu nih. Beliau ini adalah salah satu kader Partai Kebangkitan Bangsa. Dulu pernah menjadi Ketua Komisi B, bener ya Pak? Betul. Ketua Komisi B di DPRD Kabupaten Wonosobo dan Wakil Ketua di DPRD Kabupaten Wonosobo. Pernah menjadi Ketua DPC PKB Kabupaten Wonosobo. Oke. Sekarang Wakil Ketua di DPW PKB Provinsi Jawa Tengah. Mantan Ketua PCPMI Kabupaten Wonosobo. Ya, Kader IPNU. Dulu di mana Pak kader IPNU, Pak? di Kendal saya kader, di sini saya ikut beberapa pelatihan. Yes. Tapi sudah jadi pelatih. Oh iya, siap. Mantan Ketua HIPMI juga. Iya. Jadi biografinya itu sebetulnya sangat banyak. Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Wonosobo juga. Bola. Salam olahraga. Iya. Ya, langsung saja nih Pak, kita nanti mau ngobrol belak-belakan Oke. Pilkada Wonosobo. Kira-kira udah siap atau belum ini? Siap. Siap. Sebelumnya saya ingin tahu nih pandangan dari seorang Bapak Abdul Arif ini untuk Kabupaten Wonosobo itu bagaimana nih menurut Pak Abdul Arif ini selama 5 tahun ke belakang nanti dan orientasi untuk 5 tahun yang ke depan sebaiknya Kabupaten Wonosobo itu seperti apa? Sebagai kabupaten, kita punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya letak geografis kita, ini memungkinkan kita untuk memiliki, dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala alam yang sangat indah. Artinya ini potensi wisatanya sangat besar, gitu. Dan itu diakui tidak hanya nasional tapi internasional. Sebagai alam yang bergunung-gunung, kita juga dikaruniai tanah yang subur, sehingga apapun itu bisa tumbuh di Wonosobo. Artinya pertanian masuk. Kemudian juga kita di sini juga banyak sekali usaha-usaha informal UMKM yang berkembang dari semua lini. Tetapi di sisi lain memang ada beberapa kelemahan. Angka kemiskinan kita masih sangat tinggi dan itu real. Dan repotnya kemiskinan itu terjadi di kawasan-kawasan tepi hutan. Padahal kita tahu kita punya 20.000 hektar hutan rakyat, 20.000 hektar hutan negara. Tetapi rakyat kita justru sentra kemiskinannya itu Pikir hutan. di pinggir-pinggir hutan. Ini kan ibarat ada tikus mati di lumbung padi. Iya. Gitu. Di lumbungnya mati, dikaruniai alam yang subur tapi kita miskin. Itu hal yang menjadi handicap kita. Dilema sekali Pak. Ya, gitu. Nah ini butuh sesuatu yang butuh kebijakan yang berpihak. Orientasinya apa? Kalau kami sih menginginkan orientasi pertama kita ini pengentasan kemiskinan. Bagaimana ada data yang real sebenarnya berapa sih jumlah warga kita yang miskin. Mengapa demikian? Karena warga miskin inilah yang paling membutuhkan kehadiran negara. Kalau warga yang tidak miskin tidak terlalu membutuhkan intervensi negara, mereka sudah bisa eksis, sudah bisa survive. Tapi yang justru yang miskin ini. Nah, data kemiskinan ini kita belum ada. Kalau mau ada BLT itu baru ribut. Iya. Ada datanya, tetapi validasinya itu rendah. Kita masih berdebat, betulkah yang ini miskin, betulkah yang ini tidak. Iya. Jadi orientasi kami yang pertama ya pengentasan kemiskinan. Yang kedua, bagaimana potensi yang kita miliki ini dikembangkan. Potensi wisatanya, potensi pertaniannya, itu harus dikembangkan. Kemudian pelayanan publik.
orang kesehatan, bagaimana sakit bisa dilayani dengan baik. Sekarang sudah ada peningkatan, kita sempurnakan lagi. Kemudian fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik itu semua diperbaiki. Jadi pelayanan publik itu harus diutamakan. Dan yang tidak kalah pentingnya ya pelayanan masalah perizinan harus dibikin lebih mudah sehingga investasi kemudian iklim usaha bisa membaik. Yang terakhir, infrastruktur. Jalan-jalan kita ini kan banyak yang rusak, banyak yang kurang mendapatkan perhatian ya, terutama jalan antar kecamatan, antar desa. Ini perlu mendapat perhatian yang khusus. Jadi ada 5 hal itu: pengentasan kemiskinan, pariwisata, pertanian, pelayanan publik, juga perbaikan infrastruktur. 5 hal ini saja kalau dilakukan secara fokus, concern, ya, tidak gedabiah, insya Allah 5 tahun akan ada perubahan yang signifikan. Nah, dari beberapa segmentasi 5 yang memang menjadi fokus ini, sebetulnya kalau dilihat dari kemampuan Kabupaten Wonosobo dari APBD dan lain sebagainya, itu sebetulnya bisa nggak sih Pak mengentaskan ini dalam 5 tahun? Ya, sebenarnya bisa. Cuma masalahnya begini, APBD kita ini kan terdiri dari 2 hal. Satu pendapatan, yang kedua belanja. Problemnya pendapatan kita ini masih sangat jomplang, tergantung dana dari pusat. Apakah itu namanya DAU atau DAK atau dana yang lain. PAD kita itu masih sangat kecil, di kisaran 200 miliaran ya. Itu kalau APBD kita taruhlah itu 2 triliun, PAD kita 200 miliar, itu berarti kan hanya 10%. Iya. Ya, kita otonomi daerah, tetapi anggarannya kita belum otonom. Artinya kalau sewaktu-waktu pusat itu melepas Wonosobo, Habis. ya kita punya 200 miliar Iya. itu. Padahal belanja kita itu sangat besar. Iya. Belanja pegawai kita aja, pegawai itu untuk ASN, untuk tunjangan, untuk teman-teman anggota DPR atau untuk pejabat-pejabat yang menjadi kewenangan dari daerah, itu sudah hampir 1 triliun. Setengahnya. PAD kita 200, tapi untuk gaji bapak-bapak udah Setengahnya 1 triliun kan, triliun. lebih malah kalau yang variabel-variabel lain tapi memang benar ada perdebatan, ada yang mengatakan DAU itu kan pada dasarnya untuk gaji aparat ya. Lalu pertanyaannya bagaimana kita bisa membangun? Ya harus memperbesar PAD, harus memperbesar pendapatan melalui PAD itu. Dari BUMD itu. Sebenarnya kalau kita berpikirnya tidak terlalu legal formal, punya kreativitas yang tinggi, pendapatan daerah itu bisa didapat dari banyak hal. Saya contohkan satu saja. Kita dulu punya yang namanya Perda Pemberdayaan pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat. Ya. Itu masyarakat boleh mengolah hutan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Juga di situ melibatkan perhutanian. Nah, di situ ada pembagian untuk Pemkab masuk PAD. Nah, dari 20.000 hektar, taruhlah tidak seluruhnya bisa dikelola ya. Separuhnya atau sepertiganya dikelola. Itu kemudian setiap panen, selain ada pembagian untuk petani, ada pembagian untuk perhutani, ada pembagian untuk daerah. Berapa? Sekali panen berapa? 1 tahun sekian hektar berapa? Itu besar sekali untuk masuk ke APBD kita, untuk PAD kita. Itu baru satu contoh, belum yang lain. Iya. Nah, kita hari ini ada galian C misalkan ya. Iya. Di Kertek, ada di Kejajar. Masuk tengah. Pertanyaannya sekarang, lepas itu legal atau tidak legal, berapa kontribusi untuk daerah? Apakah kita mendapat keuntungan dari sana? Padahal omsetnya setiap hari mungkin bisa puluhan bahkan ratusan juta per hari. Iya. Kalau per bulan berapa? Kalau per tahun berapa? Banyak duit ya. Nah, tapi ternyata kan kontribusinya ke PAD tidak ada. Nah, lepas apakah itu memungkinkan untuk dilegalkan atau tidak, tetapi faktanya itu berjalan, ya kan? Faktanya berjalan dan daerah tidak mendapat
kontribusi apa? Justru lingkungan kita yang rusak. Iya. Ya, lingkungan rusak, masyarakat juga kesulitan karena beberapa mata air pada putus, orang-orang Kretek itu pada ngeluh sekarang banyak mata air yang mati. Nah itu contohnya seperti Banjir juga kemarin Pak. betul, Iya. banjir juga. Nah kita punya potensi alam. Seberapa besar potensi alam pariwisata kita ini yang bisa dikembangkan sehingga bisa menambah pendapatan kita yang ada di situ. Pertanian. Nah intinya itu perlu kreativitas ya. Kalau kita jabarkan mungkin durasinya tidak memungkinkan, Oh, iya. sangat panjang. Panjang. Tapi intinya kreativitas bagaimana kita tidak terpatok berpikir dari yang sudah ada, tetapi mencoba keluar. Kita bisa belajar dari daerah lain, bagaimana daerah lain mengembangkan hutan. Kita bisa belajar dari daerah lain yang sudah sukses mengembangkan wisata. Apakah itu wisata alam kayak Malang, Iya. di Batu, atau wisata buatan, ada Jatim Park, yang dekat-dekat ada Owabong. Masa daerah lain bisa membuat wisata buatan seperti itu yang dan booming, kita yang sejak dulu kala sudah punya brand sebagai Wisata. kota wisata tidak bisa melakukan itu kan gitu. Dilematis sekali lagi ini. Kreativitas, kuncinya kreativitas. Iya. Ternyata ini adalah pandangan dari Bapak Abdul Arif. Nah ini Pak, saya mau nanya nih. Kemarin-kemarin itu saya sempat lihat banyak banner-banner terpasang di jalan-jalan. Nah itu banyak gambar dari Bapak Abdul Arif nih. Nah itu katanya mau ini ya Pak, nyalon bupati ya. Begini, jadi saya ini kan kader partai. Iya. Artinya saya ini praktisi politik ya. Saya merasa dikaruniai pengalaman. Saya mengikuti Pilkada Wonosobo sejak tahun 2000 ya. Kita membantu. Tahun 2005 saya juga terlibat. Tahun 2010 kita juga terlibat. 2015 juga. Kita sudah punya pengalaman mengikuti kontestasi meskipun bukan sebagai peserta. Tetapi sebagai peserta pun saya pernah, yakni di pemilu tahun 2004 kita terpilih, 2009 kita juga terpilih, 2014 belum terpilih, meskipun waktu itu suara kami ya ada 88.900 sekian lah. Belum jadi. Belum terpilih ya. Artinya memang dari sisi pengalaman mengikuti kontestasi pun kami sudah pernah gitu. Nah, di sisi lain kami juga punya pengalaman di pemerintahan, dalam hal ini di DPRD. Komisi B itu dapurnya DPR karena mengurusi ekonomi dan keuangan, perekonomian dan keuangan. Jadi pendapatan kita, belanja kita, kemudian UMKM kita, pertanian, pariwisata itu ada di situ menjadi bidang tugas Komisi B dan saya banyak mendapat pengalaman di sana. Di sisi lain, basis pendidikan kami kan pendidikan politik ya. Saat ini kami masih sekolah ya di Universitas Nasional menyelesaikan itu. Dan kebetulan tesis saya tentang transparansi dana desa. Itu Iya. artinya baik dari sisi akademis kami juga mendalami politik, kemudian kami juga sudah menjadi praktisi politik, kami juga sudah sedikit tahu apa yang menjadi potensi dan kelemahan daerah ini, sehingga apa-apa yang perlu dikerjakan, perlu diterobos, perlu dilakukan, perlu dibenahi itu sedikit banyak tahu. Nah berangkat dari sana itu kan kita terpanggil nih, pengen sebagai warga Wonosobo yang hidup di sini, setiap hari kita minum dari bumi Wonosobo, makan dari tanah Wonosobo, kan kita ingin berkontribusi. Iya. Nah karena saya orang politik, kontribusi saya di politik, bagaimana mengikuti kontestasi politik ya, dalam hal ini pilkada, seumpama terpilih kita bisa mewujudkan apa yang kita bayangkan, apa yang kita programkan, agar 5 tahun ke depan kondisi Wonosobo ini lebih baik. Jadi itu keinginan kita dan saya serius, saya sungguh-sungguh beberapa persyaratan juga kita penuhi. Saya mendaftar di partai saya PKB, kemudian saya mengikuti tes wawancara, kemudian tes tertulis, ada survei. Alhamdulillah survei saya bagus, nanti kita bahas surveinya. Kemudian juga ada sebagai sarana untuk sosialisasi harus masang alat peraga
berupa baliho, spanduk dan lain sudah saya lakukan. Itu bentuk dari keseriusan saya untuk maju di kontestasi ini. Iya. Gitu. Jadi kalau ditanya Pak Arif apakah Serius nggak? serius? Ya serius. Iya. Serius. Nah ini nih yang banyak menjadi perdebatan dari masyarakat sebetulnya di sini, dan juga banyak dari kalangan teman-teman aktivis lah. Modal berapa sih Pak untuk nyalon bupati sebetulnya Pak? Dan Pak Abdul Arif itu punya modal nggak sih buat jadi bupati kira-kira? Ya. Dia belak-belakan loh Pak ini. Iya, iya, iya. Punya modal apa cuma modal tampang doang? Ya, atau modal dengkul. Iya. Menurut pendapat kami, modal itu kan ada yang material, ada yang imaterial ya. Iya. Modal imaterial seperti tadi sudah kami sampaikan, kami punya pengalaman, kemudian juga pernah terlibat langsung, kita juga punya visi, punya program ya, juga punya strategi untuk melaksanakan program itu. Jadi dari bekal imaterial kita sangat siap. Kemudian dari bekal material ya tentu saja berkontestasi politik tidak ada yang nir anggaran, pasti dibutuhkan anggaran. Kalau untuk biaya saksi, kemudian bikin alat peraga, kemudian untuk mobilitas tim sukses, untuk ngopi-ngopi tim, ya transport tim, ya insya Allah kita ada. Kita nggak ingin menyusahkan tim lah ya. Siapa yang sudah membantu kita ya jangan sampai keleleran lah dalam bertugas. Kalau itu insya Allah ada. Tapi kalau yang dimaksud logistik itu untuk money politik ya, bagi-bagi uang sampai 25.000, 30.000, 50.000, 100.000, ya terus terang saya tidak ada. Nah, apakah ini kemudian akan dijadikan sebagai prasyarat atau tidak ya saya kembalikan. Saya kembalikan ke partai saya, partai pengusung. Saya kembalikan juga ke masyarakat. Jadi intinya tugas saya adalah mempersiapkan sebaik-baiknya. Adapun itu nanti akan istilahnya akan digunakan atau tidak oleh partai, akan dipilih atau tidak oleh masyarakat, itu terpulang ke masyarakat. Ini kan negara demokrasi. Iya. Nah ini apakah kita melihat realitas dan fakta lah, dan ini juga sudah menjadi rahasia umum Pak, kalau memang untuk kontestasi politik itu kan memang bermodal besar, itu yang saya tahu dan yang banyak didiskusikan oleh masyarakat di bawah. Wah, jadi DPR itu harus modal sekian, apalagi jadi bupati yang satu kabupaten kan gitu. Nah kira-kira itu kalau misalkan dengan tanpa logistik di luar yang disampaikan Pak Arif tadi, Pak Arif optimis nggak kira-kira? Ya optimis, karena kita mencoba mempelajari karakter dan keinginan masyarakat yang sebenarnya, bukan dari permukaan, bukan dilihat dari kacamata elit, tetapi apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat di lapis bawah. Iya. Gitu. Jadi begini, apa yang Mas Agung sampaikan tadi tidak sepenuhnya salah. Jadi masyarakat pragmatis, kemudian berpikir pendek, ya, menyukai money politik, itu fakta. Kita tidak bisa membantahnya. Tetapi itu juga tidak sepenuhnya salah mereka, tidak sepenuhnya salah rakyat. Rakyat sampai pada asumsi seperti itu juga ada sebabnya. Pada awalnya, saat pemilu reformasi tahun 99, rakyat tidak mengharapkan itu kok. Iya. Mereka itu betul-betul berpolitik ya karena ingin menyalurkan aspirasinya. Mereka percaya kepada partai tertentu sehingga mencoblos. Mereka percaya kepada calon tertentu sehingga dipilih menjadi anggota DPR. Sehingga kalau melihat cerita tahun 99 itu enggak ada anggota DPR sampai keluar ratusan bahkan miliaran rupiah, itu baik kabupaten, provinsi, pusat enggak ada. Kenapa? Karena masyarakat percaya, menitipkan harapan kepada mereka. Demikian pula untuk pilkada tahun 2005 itu enggak ada cerita kandidat harus mengeluarkan sampai puluhan miliar, itu enggak ada. Mengapa? Masyarakat percaya. Jadi pada awalnya masyarakat ini dengan sepenuh hati menitipkan harapannya kepada elit
ya, apakah itu anggota DPR atau itu pimpinan daerah, dalam hal ini bupati atau wakil bupati. Lalu dalam perjalanannya ini kan ada dinamika, mungkin masyarakat merasa bahwa amanatnya ini kok ternyata feedbacknya tidak sesuai yang mereka harapkan. Iya. Ini bapak-bapak anggota DPR yang sudah dipilih kok ternyata setelah terpilih jarang mengunjungi mereka, ya kan? Kesan lupa malah. Lupa ditemui sulit, ya Iya. kan? Malah sebagian berurusan dengan polisi, Waduh. berurusan dengan kejaksaan, malah ada yang ditahan di lembaga permasyarakatan. Ini kan menjadi catatan, masyarakat terus menilai itu. Demikian pula yang dipilih jadi bupati. Oh, ini setelah kami pilih apa karyanya untuk kami, datang nggak ke rakyat, menyapa nggak, apakah keramahan setelah menjabat sama ramahnya dengan sebelum menjabat. Iya. Itu kan jadi penilaian mereka, apakah setelah menjabat mudah ditemui, dulu sebelum pemilihan rajin datang ke pengajian, ikut tahlilan, itu Iya. apa, setelah menjabat apakah juga masih seperti itu. Kemudian programnya apakah juga mereka rasakan sebelum dipimpin oleh si X, kondisi masyarakat bagaimana, setelah dipimpin 5 tahun, 10 tahun, seperti apa kondisinya, mereka juga menilai. Nah, rupanya apatisme itu tumbuh dari kekecewaan. Ya, mereka menyaksikan elit, calon anggota DPR atau siapapun yang sudah mereka susah payah pilih, Iya. dengan pengorbanan mereka, kampanye pakai bensin mereka, ya, atribut mereka beli, bahkan bendera dari taplak meja di sablon jadi bendera partai demi kecintaannya. Iya. Ternyata setelah terpilih kok seolah-olah meninggalkan mereka. Ini yang menjadi kemudian masyarakat apatis. Nah, itu yang sudah, kalau seperti ini milih siapa aja sama. Iya. Milih si X ya lupa, milih si Y ya lupa, ya. Sekarang siapa yang ngasih uang aja. Nah, seperti ini apakah betul genuine keinginan masyarakat? Tidak juga. Saya ini orang lapangan, ya. Saya melihat masyarakat pragmatis itu kadang bukan dari keinginan mereka, tapi mereka itu diiming-imingi oleh tim sukses. Bukan mereka yang awalnya mengatakan saya akan pilih kandidat Y, tapi saya dikasih uang sekian loh, Iya, 50.000. Kadang-kadang tim sukses yang datang ke sana mendata namanya siapa, minta fotokopi KTP-nya. Nanti kalau dukung calon saya, tak kasih 50.000, kasih. Iya. Ini tim sukses ini kan wakil dari elit, bukan cerminan aspirasi masyarakat. Iya. Mereka yang kemudian menjanjikan itu. Lah pada saat masyarakat udah dijanjikan ya nagih toh. Nah, maksud saya jangan kemudian kita menjustis atau memvonis masyarakat itu sedemikian rupa tanpa meletakkan persoalan pada tempat yang semestinya. Yang pragmatis elit kok yang disalahkan masyarakat. Yang lupa elit kok masyarakat kemudian yang disalahkan. Bagi masyarakat kita di kelas bawah, uang 20.000, 25.000, 50.000, entoh 100.000 itu bukan uang yang banyak. Kerja sehari itu, Pak. Iya, rokok aja harganya 20.000. Yang mahal ada yang 30.000. Linting itu aja, yang bako bagus, satu iris sudah 40.000. Mereka biasa beli itu. Iya. Jadi mereka tuh nggak silau dengan uang 50 atau 100 itu tidak silau. Justru yang silau itu para tim suksesnya. Pada saat masyarakat tidak diiming-iming money politik, mereka akan tidak dapat pekerjaan. Iya. Karena apa? Setiap suara mereka dapat bonus. Satu suara misalkan dapat bonus 10.000, dapat bonus 5.000, dapat bonus 500.000. Nah, kalau 100.000 suara dikalikan kan? Berarti kayak pemilu itu kayak proyek multi level marketing. Iya. Jadi saya meyakini bahwa pragmatisme ini dibentuk tidak genuine masyarakat, tetapi dibentuk oleh elit. Karena apa? Karena sebagian elit kita tidak cukup pede bisa terpilih tanpa harus membagi uang. Tidak cukup pede, mungkin kapasitasnya tidak ada, mungkin merasa tidak cukup dekat dengan masyarakat, sehingga satu-satunya cara dengan ngasih uang, sehingga orang berpikir kilat.
tidak perlu pengalaman, tidak perlu visi yang bagus-bagus, tidak perlu punya rekam jejak yang bagus, tidak harus menjadi pejuang, track recordnya tidak harus terlihat mentereng. Sepanjang punya modal, Bisa. dia akan mencoba mengcreate dengan cara melalui tim suksesnya itu mengiming-imingi masyarakat. Lihat itu, banyak loh masyarakat itu di desa-desa pada saat mau coblosan, mereka dikawal. Pada saat sudah mengatakan iya, mereka dikawal, entah itu oleh tim sukses, entah itu oleh preman, entah oleh siapa, sehingga mereka dibuat takut. Kalau tidak memilih A atau B, mereka akan diancam atau terancam keselamatannya. Seperti itu. Itu yang terjadi di masyarakat seperti itu. Saya pernah melakukan survei tahun 2013. Pragmatisme masyarakat Wonosobo itu terendah di Jawa Tengah. Ya, terendah di Jawa Tengah. Dan itu dibuktikan di Pileg 2099, Pileg 2004, Pileg 2009, Pilkada 2005, Pilkada 2010. Itu terlihat masyarakat Wonosobo tidak pragmatis. Itu saya menggunakan penelitian SNLC seperti itu, valid ilmiah. Lalu kemudian bagaimana kok bisa menjadi pragmatis seperti ini? Kan prosesnya seperti tadi. Mungkin tidak ada sesuatu yang membuat mereka tergerak untuk memilih. Oh, ini kandidat kok sama saja. Atau kemudian kandidatnya ada yang bagus, tetapi pesan dia tidak sampai ke masyarakat sehingga tidak mampu menggerakkan masyarakat untuk memilih. Banyak faktor. Tetapi saya sebagai orang yang sudah cukup lama, saya di politik 17 tahun ya. Saya menggeluti bidang sosial mungkin juga separuh lebih dari usia saya. Saya sekarang 43 tahun ya. Lebih 25 tahun mungkin saya ada di bidang pendampingan sosial. Saya tahu persis masyarakat kita itu tidak pragmatis. Aslinya itu tidak pragmatis. Mereka menginginkan Wonosobo ini baik. Mereka ingin dipimpin oleh figur yang baik, bupati yang baik, wakil bupati yang baik, anggota DPR yang baik. Kalau ada orang yang mampu meyakinkan mereka bahwa orang ini akan membawa Wonosobo menjadi lebih baik, mereka nggak akan sungkan-sungkan untuk memilih. Apalagi orang ini nanti bisa berprestasi, bisa membuat mereka bangga itu. Cuma mungkin harapan itu perlu untuk ada yang membuktikan sehingga pragmatisme ini bisa dikurangi. Entoh misalkan masyarakat sekarang sudah pragmatis, apakah ini mau kita lestarikan? Sampai kapan? Sampai kapan? Kita sebagai orang beriman, beragama apakah akan kalah dengan realitas yang salah? Kita punya kewajiban untuk bagaimana menggiring realitas ini menjadi benar. Gitu. Iya, sekarang kan memang yang gini Pak, dari kalangan aktivis-aktivis itu mengatakan untuk boleh saya minum. Oh iya, silakan Bang. Mohon maaf ini baru saya tawarin ini. Dari kalangan aktivis itu mengatakan dari pengalaman pemilu pilkada yang sudah dan hingga yang kemarin itu lebih cenderung kepada para kaum oligar yang mampu bisa menjadi pejabat-pejabat publik Pak. Itu ya hasil dari kalangan diskusi para aktivis-aktivis di Wonosobo. Nah, kira-kira pandangan Pak Alif ini benar atau enggak? Oke, orang bisa berpandangan apa aja, tapi faktanya saya menjadi pejabat publik tahun 2004, 2009 terpilih, kemudian tahun 2014 di Wonosobo saya mendapat suara 35.000 pemilih tanpa ada amplop apapun. Saya tidak pernah membagi amplop sejauh ini ya, tidak pernah. Ya, kalau bantuan-bantuan sarana prasarana melalui APBD atau enggak seberapa kita membantu karpet musola, PC di masjid, itu saya akui saya melakukan. Tetapi kalau amplop sampai 20.000, 30.000, 50.000 tidak pernah. Satu amplop pun tidak pernah kami bagikan. Entoh faktanya saya terpilih 2004. Entoh faktanya saya terpilih 2009. Entoh faktanya tanpa satu pun amplop ada 35.000 warga Wonosobo yang memilih saya. Kalau digabung dengan Magelang, Temanggung 88.000. Itu rasa-rasanya juga bukan jumlah yang sedikit. Sehingga saya tetap merawat keyakinan saya. Kita punya harapan pada demokrasi. Kalau tadi ada oligarki dan lain-lain, ya bagaimana posisi kita? Apakah akan tunduk patuh dan larut dalam permainan orang-orang itu sehingga akan membawa Wonosobo ini bukan pada keadaan yang menguntungkan masyarakat, tetapi menguntungkan kelompok elit. Kita punya 2 triliun per tahun APBD kita.
Kalau 5 tahun berarti ada 10 triliun. Nah, 10 triliun ini kan banyak. Apakah mau digunakan untuk kemaslahatan atau kita serahkan aja kondisi seperti ini sehingga hanya elit-elit tertentu saja yang mendapatkan keuntungan? Ya, pilihan di tangan kita. Terus ini Pak, seberapa keseriusan dari partainya Pak Abdul Arif ini, Partai Kebangkitan Bangsa, untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau mungkin malahan menjadi wakil bupati? Jadi untuk sikap dari Partai Kebangkitan Bangsa sendiri itu seperti apa Pak? Ya, sebaiknya ini ditanyakan ke partai ya, bukan ditanyakan ke saya. Pak Abdul Arif kan bagian dari kader Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi dalam konteks ini kan saya sebagai kandidat, bukan sebagai representasi partai. Iya. Saya sih tidak tahu, terus terang hari ini saya tidak tahu apakah saya akan mendapat mandat dari partai, mendapat rekomendasi sehingga bisa berkompetisi di pilkada atau tidak. Apakah saya yang akan dipercaya ataukah orang lain? Saya betul-betul tidak tahu hari ini. Saya tidak bisa menebak berapa peluang saya. Yang saya tahu adalah saya akan berusaha sebaik-baiknya. Hari ini semua keputusan sudah di tangan partai. Ya, mendaftar saya sudah mendaftar, wawancara saya sudah wawancara, tes saya sudah tes, kemudian survei saya sudah melakukan survei. Ya, saya survei di bulan Januari menggunakan LSI, Lembaga Survei Indonesia. Yang dapat peringkat 1 itu ya? Enggak, saya dapat peringkat 3. Oh, 3 ya? Peringkat 1-nya incumbent, yang kedua mantan wakil bupati, yang ketiga saya. Tapi saya dengar di bulan ini ada survei lagi yang dilakukan oleh lembaga tertentu dan saya sudah mendapat bocorannya. Saya sudah dapat ranking 2. Ranking 1 petahana 22%, saya ranking 2 21%. Nah, ini kan mudah-mudahan juga bagian dari yang ditimbang oleh partai selain hal-hal yang sifatnya material tadi. Nah, misalkan nih Pak, kemungkinan terburuk aja ini ya, kemungkinan terburuk kan kita kan nggak tahu yang namanya politik kan ya Pak ya. Iya. Kemungkinan terburuk seandainya Pak Abdul Arif itu tidak mendapatkan rekomendasi dari partai Bapak Abdul Arif ini, yang sikap Pak Abdul Arif itu nanti bagaimana? Ya, yang pertama saya sudah pernah tidak mendapat rekomendasi tahun 2015 ya. Saya tetap loyal sebagai kader, kita membantu sepenuh tenaga ya, kader yang mendapat amanat partai meskipun di 2015 hasilnya kita belum menang ya, kalah ya, calon yang diusung oleh PKB kalah. Tetapi saya merasa itu cukup membanggakan. Mengapa? Meskipun kalah PKB tahun 2015 itu kalah dengan terhormat. Kita mengusung kader kita sendiri sebagai bupati. Kemudian kita bergotong royong menyukseskan itu, mendapat 27% dari total suara sah. Itu meskipun kalah, masyarakat itu bangga. Baik yang pemilih PKB maupun secara umum itu bangga. Pemilih PKB menganggap partai ini kehormatan, bisa menjaga kehormatan. Kemudian non PKB melihat, ini PKB memang partai yang punya harga diri, sehingga tetap kader yang diusung pada posisi bupati. Itu kemudian entah itu berkorelasi langsung maupun tidak langsung, kebetulan membantu PKB di Pileg 2019, sehingga suara PKB bertambah signifikan, kursinya bertambah 2, ya kan? Sebagai pembanding. Tahun 2005 PKB itu menang pilkada, punya bupati. Kemudian 2009 ya kita ikut pemilu, kita punya bupati pemilu. Waktu itu kita punya 12 anggota DPRD ya. Tapi di pemilu 2009 kursi kita turun 5, dari 12 menjadi 5 tahun 2009 ya, padahal kita punya bupati waktu itu. Kemudian tahun 2014 kita punya bupati juga, kursi kita tambah 1, dari 7 menjadi 8. Nah, tahun 2015 pada saat pilkada kita kalah, di pemilu 2019 kursi kita tambah 2. Jadi asalkan partai tetap menjaga kehormatan dengan mengajukan kader, siapapun kadernya, tidak harus saya, yang dipandang layak
oleh partai dan dipandang layak oleh masyarakat, percayalah kehormatan partai ini akan tetap terjaga sehingga kepercayaan masyarakat itu akan tidak akan luntur. Menang atau kalah masyarakat akan respect. Kalau kalah, saya punya prediksi 2024 PKB akan tambah kursi, mungkin malah akan menang. Apalagi kalau menang di pilkada ini, ya kan, bisa tambah 5 kursi, ditambah 3 kursi gitu. Jadi menurut saya sebagai kader sangat berharap partai bijaksana mendengarkan masukan-masukan tidak hanya dari lingkaran tertentu tetapi juga masukan yang lebih luas sehingga menangkap bagaimana ini persepsi yang sebenarnya dari masyarakat Wonosobo. Partai PKB bisa jadi jembatan atau ruang untuk mengakselerasi, mengekspresikan harapan-harapan masyarakat karena kita ini menjadi tumpuan mereka. Banyak saya temui ya, setidaknya agar saya tidak ngeklaim ya, 21% ya, warga yang memilih saya itu setidaknya menitipkan harapan kepada kita. Karena mereka percaya kita bisa membawa daerah ini lebih baik 5 tahun yang akan datang. Nah, tadi kembali ke pertanyaan, kalau saya nggak dapat rekom, bagaimana ya gitu? Ya, saya akan merenung dulu, introspeksi. Kok saya nggak dapat rekomendasi ini, kenapa? Saya akan introspeksi. Setelah introspeksi, saya akan merumuskan sikap saya. Apakah memang ini keputusan yang tepat, gitu? Karena kita kan saling menilai. Saya dinilai oleh partai, dedikasi, loyalitas. Saya 17 tahun menjadi kader PKB, menjadi pengurus PKB. Pernah menjadi ketua PAC, pernah menjadi ketua LPP, pernah menjadi ketua DPC, pernah menjadi sekretaris DPW Jawa Tengah, pernah sekarang jadi wakil ketua, pernah menjadi anggota DPR. Kami alhamdulillah sampai hari ini belum pernah tidak loyal kepada partai, baik itu institusi maupun pimpinan, 100%. 24 jam kami ditugasi siap berangkat karena ini untuk kepentingan partai. Artinya partai cukup tahu saya, bisa menilai saya dengan harapan saya bisa menilai dengan baik. Nah, di sisi lain saya juga menilai partai. Saya juga menilai partai. Bagaimana partai menilai saya, sebagaimana saya menilai partai. Apakah kemudian apa yang diputuskan ini sesuai dengan real, mabda siasi, ADART, peraturan partai atau tidak? Ya, pada saat itu memang sudah sesuai itu, kita semua harus loyal. Pada saat tidak, kita harus melakukan koreksi. Apa koreksinya? Yang pertama itu. Yang kedua, ya saya juga akan melakukan introspeksi. Setelah 17 tahun di partai, kita inginkan berpolitik, ingin melakukan sesuatu ya. Saya insya Allah niat saya bukan ingin nunut urip ke negara, tidak. Kalau untuk nunut urip ke negara di pemilu 2014 saya cukup misalkan maju ke DPR provinsi atau 2019 jelek-jeleknya ya saya maju ke DPR kabupaten ya insya Allah lah masih terpilih ya, dapat gaji setiap bulan ya kan, bisa hidup dari negara. Insya Allah niat saya tidak itu. Niat saya ya ingin membuat perubahan, masyarakat saya bagaimana, ini lingkungan saya seperti apa, karena kita punya pengalaman untuk itu gitu. Nah, pada saat kami masih mempunyai ruang untuk membuat perubahan, saya tetap akan di politik sampai kapanpun, asal saya masih punya ruang untuk membuat perubahan. Tetapi pada saat saya sudah tidak memiliki ruang, ya saya boleh dong menimbang bidang-bidang lain yang bisa saya tekuni, yang bisa mengekspresikan saya sehingga saya bisa tetap bermanfaat untuk masyarakat. Saya kan tidak mau membuang umur saya yang sia-sia ya. Di sini duduk itu kan tidak punya kewenangan, tidak punya kekuatan, tidak bisa mengubah apa-apa. Masa hidup mau begitu-begitu saja kan tidak. Sementara kita punya pengalaman, kita punya jaringan, kita punya teman yang banyak. Teman-teman askap PSSI menunggu saya untuk bikin gebrakan-gebrakan selanjutnya. Alhamdulillah saat ini bola Wonosobo luar biasa kan, semua mengakui itu kan. Tapi kita belum punya stadion. Katanya udah mau dibangun.
Enggak tahu ini anggarannya di drop karena corona apa tidak, saya belum tahu, belum bisa memantau. Saya bisa memilih bidang-bidang lain yang saya merasa bisa bermanfaat gitu. Di sepak bola saya masih punya banyak yang perlu kita lakukan, pembenahan. Kemudian di bidang usaha, saya juga pengusaha. Saya ingin juga punya obsesi di sana. Di bidang pendampingan, saya memimpikan sejak dulu punya desa dampingan, punya dusun dampingan. Di sana kita bisa membangun desa itu. Kalau saya bisa melakukan itu melalui politik, melalui kebijakan, entah sebagai bupati atau wakil bupati, saya punya kekuatan untuk membantu, menganggarkan pengentasan kemiskinan, memperkuat UMKM, memperkuat pertanian. Saya akan turun langsung ke desa, saya akan saksikan masyarakat saya yang miskin, saya akan temani mereka bagaimana agar keluar dari kemiskinan. Itu kalau diamanati di posisi politik. Tapi seumpama tidak, saya juga akan melakukan itu. Tapi tentu saja di luar partai politik, bisa sebagai individu, bisa sebagai bersama-sama kelompok kita membentuk organisasi. Tapi substansinya sama, membantu masyarakat, punya kelompok dampingan. Karena kalau harus lepas dari dunia seperti itu saya tidak bisa. Itu sudah darah daging saya seperti itu. Passionnya. Iya, passion saya memang, hidup saya panggilannya ke sana. Jadi pilihannya hanya apakah ada melakukan itu di politik atau melakukan itu di luar politik. Itu. Ini yang tadi belum terjawab, Pak. Kalau tidak, tadi kan dijawab, kalau tidak dapat rekomendasi, saling mengoreksi, mengoreksi diri sendiri dan mengoreksi partai. Dan seandainya tidak dapat rekomendasi, tetap masih loyal nggak sama partai kira-kira, Pak? Cita-cita partai, kemudian ADART partai, semangat berpartai itu sampai saya mati tetap akan saya pegang. Tentang kebijakan, kita bisa berdebat di situ. Apakah kebijakan, keputusan ini tepat atau tidak? Itu tidak. Kalau loyalitasnya kepada garis perjuangan partai, saya akan loyal sampai mati. Saya akan loyal karena saya masuk partai ini alasannya 3 alasan. Pertama, saya ini murid ideologis Gus Dur. Saya murid ideologis Gus Dur. Saya belajar tentang politik, pelayanan sosial dari Gus Dur, pluralisme dari Gus Dur. Apa yang beliau ajarkan itu yang membekas dan menjadi tuntunan laku saya, cara berpikir dan cara laku saya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saya di PKB karena ada Abdul Muhaimin Iskandar. Itu senior saya langsung, itu yang mengkader saya langsung. Jadi iya, ketua umum. Karena ada, kalau tidak ada Caimin mungkin belum tentu saya ada di PKB. Karena dia panglima saya sejak saya mahasiswa, ya saya ada di sini. Termasuk pada saat ada konflik dalam tanda kutip Gus Dur dan Caimin, saya mendampingi Caimin bukan karena saya melawan Gus Dur, tetapi itu bentuk sebagai loyalitas saya sebagai kader langsung dari Caimin yang merasa sudah dikader, merasa sudah dibekali ilmu. Kewajiban saya untuk membela senior saya gitu. Dan yang ketiga, alasan saya di partai ya karena cita-cita partai ini pas banget dengan cita-cita saya. Indonesia yang nasionalis, religius, yang terbuka untuk semua kalangan tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan. Ini aku banget gitu loh. Tidak, saya belum melihat ada partai lain yang setotal itu. Mungkin nasionalisnya iya, tapi religiusnya kan tidak, mengawinkan antara nasionalisme dengan Islam. Karena satu sisi saya ini aktivis pergerakan, tapi sisi lain saya juga santri yang belajar agama secara serius. Sehingga saya menginginkan seumpama di partai pun ya partai yang nasionalisnya dapat, agamanya dapat. Itu 3 hal itu. Selama PKB ada pada poros itu, ya saya akan loyal itu ke PKB. Tapi loyalitas kan ada beberapa pilihan. Bisa sebagai kader pasif, bisa sebagai kader aktif, bisa sebagai pengurus. Ya kan ini pilihan. Sebagai relawan. Sebagai relawan. Saya bisa, kalau hari ini saya loyal partai sebagai pengurus. Bisa saja nanti di depannya, bisa saja nanti saya nyari positioning
tetap menjadi kader, tetapi saya di belakang, Iya. jadi supporter atau jadi kader pasif gitulah, karena aktif di tempat-tempat lain kan gitu. Itu kan saya kira pilihan-pilihan yang rasional, kecuali PKB berubah total menjadi partai sektarian ya, menjadi Liberal. partai kanan ya, kemudian atau sebaliknya sangat liberal gitu kan. Liberal dalam arti yang negatif bukan yang positif. Kemudian juga sudah sangat memihak pada oligarki misalkan ya, mendorong orang untuk korupsi. Wah, seperti itu ya. Mungkin saya akan berpisah jalan, tapi selama mabda siasi cita-cita itu masih bersesuaian, saya akan loyal. Iya. Bapak Abdul Arif ini kan sudah lama di Partai Kebangkitan Bangsa menjadi kader. Nah, pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dilupakan, pengalaman-pengalaman yang paling berkesan bagi Bapak Abdul Arif sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa itu di momen apa, Pak? Ya, saya menyaksikan di partai saya ini masih banyak sekali orang yang berjuang dengan ikhlas, tidak pamrih apapun. Meskipun partai politik itu biasanya dimaknai sarana untuk meraih kekuasaan, tapi saya melihat ada banyak orang yang berpartai, mau mengurus partai itu dengan tanpa tendensi ingin masuk ke pemerintahan. Saya contohkan seperti Kiai Haji Yusuf Kudori, silakan. Gus Yusuf itu salah satu inspirator terbesar saya. Beliau mengurus partai 24 jam ya, tanpa ada keinginan untuk menjadi pejabat. Saya menjadi saksi, beliau dilamar menjadi wakil gubernur. Bahkan saya dengar juga dilamar menjadi menteri. Tetapi panggilan beliau ini memang panggilan melayani umat sebagai kiai. Adapun di partai, beliau ingin mengabdi tanpa mendapatkan bayaran, tanpa mendapatkan tunjangan atau apa. Beliau kesana kesini juga dengan biaya sendiri. Nah, ini inspirasi saya bagaimana di partai yang konon serba kepentingan masih banyak orang yang mau mengabdi di sini atas dasar kecintaannya kepada ideologi, kecintaannya kepada kiai, kecintaannya kepada komunitas, pada cita-cita atau apapun alasannya, tapi faktanya ada. Dan itu tidak satu dua, banyak saya jumpai itu di PKB. Itu kadang-kadang yang membuat kita terharu ya, generasi muda. Kadang-kadang kita malu juga gitu loh. Itu orang kok bisa seikhlas itu, sementara kita masih punya kepentingan ini, kepentingan itu satu suntikan inspirasi yang luar biasa. Itu sangat berkesan dan apa ya istilahnya ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata istilahnya. Terima kasih Pak Abdul Arif, sungguh sangat luar biasa tadi penjelasan dari Bapak Abdul Arif. Persoalan belak-belakan pilkada bersama Bapak Abdul Arif ini, ya katanya sih beliau serius untuk maju di pilkada Kabupaten Wonosobo. Semoga niat baiknya dan ketulusan untuk membangun Wonosobo itu bisa terlaksana dan tercapai dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Abdul Arif atas waktunya, sudah mampir dan ngeteh bareng di sini. Iya, sama-sama. Mas Agung, saya doakan juga semoga cepat dapat jodoh. Amin. Ya. Kalau dapat jodoh ya serius nikah, jangan sampai putus lagi kan kasihan kan gitu. Masa yang diperbanyak bukan calon tapi mantan calon. Kasihan, yang lihat aja sedih apalagi yang melakukan ya. Terima kasih atas undangannya ya. Terima kasih. Mungkin ada perkataan untuk penutup dari Bapak Abdul Arif untuk disampaikan kepada masyarakat yang menonton video ini, Pak. Baik, masyarakat Wonosobo yang saya cintai, ini adalah fase-fase yang menentukan ya. Artinya pada masa-masa ini keputusan pilkada Wonosobo akan segera akan dibuat ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan siapa yang diputuskan yang terbaik ya. Saya juga mendoakan semoga pimpinan-pimpinan saya, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar,
Kiai Haji Yusuf Hudori, Kiai Haji Nur Hidayatullah, Bapak Dr. Andes Muhammad Albar, dan seluruh yang memimpin PKB diberi kesehatan, kekuatan, sehingga keputusan-keputusan nanti betul-betul bersesuaian dengan keinginan dan harapan masyarakat Wonosobo. Untuk masyarakat Wonosobo, kita buktikan bahwa kita bukan masyarakat yang pragmatis. Kita buktikan bahwa kita sebenarnya masyarakat yang bisa diteladani. Pilkada-pilkada di masa lampau membuktikan bahwa kita pemilih yang cukup bijaksana menggunakan hak pilih. Kita pernah beberapa pilkada tidak mempan, dirayu oleh iming-iming pragmatisme. Saya percaya masyarakat Wonosobo sampai hari ini pun seperti itu, sehingga saya cukup optimis masa depan Wonosobo akan lebih baik lagi 5-10 tahun yang akan datang. Terima kasih. Demikian bincang-bincang belak-belakan dengan Bapak Abdul Arif. Terima kasih sekali lagi terima kasih Bapak Abdul Arif sudah mampir di sini dan social distancing. Terima kasih sekali. Terima kasih. Ya. Demikian guys, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.